Di awal film ini kita diperlihatkan kepada 4 orang dari golongan pendekar pedang mencoba untuk merebut harta karun berupa plat Dewa Naga. Dan meskipun mereka adalah kelompok pendekar yang terkenal hebat, seseorang dapat mengalahkannya dan dia bernama Si Feiwu. Tragedi tersebut ternyata diceritakan oleh seorang sejarawan yang bernama Tuan Renfeng, di mana ia memang sangat menyukai tentang seorang pendekar misterius yaitu Si Feiwu. Sebagai seorang ahli sejarah, Tuan Renfeng menggunakan bakatnya itu di sebuah rumah makan. Dengan sebuah bakat sebagai sejarawan, Tuan Renfeng akan mendapatkan uang. Pada saat itu, Tuan Renfeng ditemani oleh cucunya dan dia bernama Xiao Yu. Tak lama kemudian, ketua biro pengawal yang bernama Si Kong mendatangi rumah makan tersebut. Ia pun memerintahkan Tuan Renfeng agar melanjutkan ceritanya mengenai Si Feiwu. Xiao Yu menolak permintaan Su Kong, di mana ia meminta kakeknya untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun dengan sebuah ancaman, Tuan Renfeng terpaksa melanjutkan cerita tersebut mengenai kehidupan Si Feiwu, sang pendekar paling ditakuti di dunia persilatan. Setelah itu Tuan Renfeng mengatakan bahwa 6 bulan yang lalu Si Feiwu pernah bertemu dengan cucunya Xiao Yu di Danau Utara. Meski Xiao Yu adalah seorang gadis buta, ia merasakan bahwa kehadiran Si Feiwu akan membawa kedamaian. Dan pada keesokan harinya Xiao Yu kembali bertemu dengan Feiwu. Dikarenakan Feiwu tidak mempunyai uang, Xiao Yu membayar tagihan makanan yang telah dipesan olehnya. Dengan kebaikan Xiao Yu, Feiwu berjanji untuk membalas kebaikannya tersebut. 你明天还来吗？ 你唱歌我就来。 Pada 6 bulan sebelumnya, Feiwu menemui Si Kong sebagai ketua pengawalan. Pada saat itu, Feiwu menawarkan diri untuk menjadi anggota pengawal. Menanggapi hal tersebut, Si Kong memerintahkan anggotanya untuk melawan Feiwu. Dan jika ia menang, maka Si Kong akan menerima Feiwu sebagai bagian dari anggota pengawal. Feiwu berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan di waktu yang sama, Si Kong meresmikan Feiwu sebagai anggota pengawal yang baru. Pada keesokan malamnya, Xiao Yu yang duduk sendiri di atas perahu sembari melantunkan nyanyian kesukaannya. Tiba-tiba, sekelompok penjahat ingin menculik Xiao Yu. Dan beruntung Feiwu datang tepat waktu untuk menolong Xiao Yu. Pada saat itu juga, Feiwu dan Xiao Yu tumbuh rasa cinta dan mereka pun berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. 我感觉自己能看见一样，回答大树。 Singkat cerita, Si Kong memerintahkan Feiwu untuk menjalankan misi pengawalan terhadap benda berharga, yaitu plat Dewa Naga. Si Kong pun mengetahui jika kemampuan Feiwu saat ini melebihi rata-rata kemampuan dari anggotanya yang lain. Dengan demikian, Si Kong menunjuk Feiwu untuk menjadi pemimpin pengawalan terhadap benda tersebut. Pada awalnya Feiwu menolak, namun di saat Si Kong menawarkan pengobatan terhadap kekasihnya yang buta, Feiwu pun menerima misi pengawalan itu. Sebelum ia berangkat, Feiwu berpamitan kepada Xiao Yu dan dalam perbincangan mereka, Feiwu berjanji akan segera kembali setelah misi tersebut usai. 就等大叔回来。
Dalam menjalankan misi tersebut, Fei Wu menemui beberapa tantangan dan salah satunya adalah percobaan perampokan. Namun hal itu bukanlah masalah di mana ia sebagai salah satu pendekar terkuat dapat menyelesaikannya dengan cukup mudah. Kembali kepada Tuan Renfeng, pada saat itu ia kembali kedatangan dua orang tamu, yaitu Liu Xin dan Tuan Qisa. Liu Xin adalah kepala keamanan kota yang berkeinginan untuk menangkap Fei Wu, sedangkan Tuan Qisa berkeinginan untuk membunuh Fei Wu, di mana pada beberapa bulan yang lalu Fei Wu telah membunuh anaknya. Mereka bertiga kini mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menangkap Fei Wu, sang pendekar tak terkalahkan. Kembali kepada kisah Fei Wu. Dalam perjalanan misi pengawalannya, Fei Wu yang ditemani kedua anak buahnya menyempatkan diri untuk beristirahat. Di dalam rumah tak berpenghuni, mereka pun melepas lelah. Namun, secara tiba-tiba, beberapa orang yang dipimpin oleh Chang Sheng mencoba untuk membunuh Fei Wu. Seperti yang kita ketahui, Fei Wu dapat mengalahkan seluruh anak buah Chang Sheng, dan pada faktanya Chang Sheng adalah anak dari Tuan Qisa. Setelah itu Fei Wu melanjutkan pertarungannya untuk melawan Chang Sheng, dan kali ini Fei Wu kembali meraih kemenangan. Dapat kita ketahui, Su Kong ingin menangkap Fei Wu dengan alasan Fei Wu telah membawa kabur plat Dewa Naga, dan untuk Tuan Qisa, ia ingin menangkap Fei Wu hanya untuk membalas kematian anak kandungnya tersebut. Untuk Liu Xin sendiri, ia ingin menangkap Fei Wu hanya untuk menanyakan di mana keberadaan harta karun peninggalan Jepang, karena Liu Xin sendiri mengetahui bahwa Fei Wu terlibat dalam peristiwa perampasan harta karun Jepang pada 10 tahun yang lalu. 七海贼寇从此灰飞烟灭，秘密却被这个石飞我带走，令此刻需要这笔宝藏。石飞我今晚一定会出现。 Beralih kepada kisah Fei Wu, setelah mengalahkan Chang Sheng, ia pun bergegas menemui sekelompok orang yang memang telah menunggu kedatangannya. Mereka bertujuan untuk merebut plat Dewa Naga dari Fei Wu, dan untuk itu mereka harus membunuh Fei Wu terlebih dahulu. Kenapa 穿着这副铠甲？米莱索多尼卡埃雷特挨打了，走吧。 Namun semua pendekar di sana berhasil ditumbangkan karena pada saat itu Fei Wu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Pedang Langit Kematian. Kembali kepada Tuan Renfeng yang sedang bercerita mengenai kisah hidup Fei Wu. Di saat itu pula, seseorang datang dan dia adalah Chen dari golongan keluarga Hua. Keluarga Hua dikenal sebagai keluarga kaya raya, dan tidak hanya itu. Di dalam golongan keluarga tersebut terdapat beberapa orang pendekar hebat, dan salah satunya ternyata adalah Fei Wu. Chen mengatakan bahwa Fei Wu adalah keturunan ke-9 dari keluarga Hua, dan dirinya adalah keturunan ke-11. Chen sebagai keturunan Hua, ia pun juga memburu Fei Wu dikarenakan sebuah masalah pribadi. Mereka pun berdiskusi mengenai Fei Wu yang mungkin tidak akan datang menemui mereka. Dan jika Fei Wu tidak muncul sampai matahari terbit, mereka pun sepakat untuk membunuh wanita yang sangat dicintai Fei Wu, yaitu Xiao Yu. 有什么条件？ Tetapi pada saat itu Fei Wu ternyata telah bersama mereka, dan kali ini pertarungan pun terjadi demi menyelamatkan wanita yang ia cintai.
Dalam bentuk animasi dapat digambarkan Fei Wu berhasil mengalahkan mereka tanpa membunuh siapapun. Setelah itu Fei Wu pergi bersama Xiao Yu. Tak hanya itu, Fei Wu juga berhasil menyelamatkan Chen dan juga Tuan Renfeng. Terlihat ia pun meninggalkan plat Dewa Naga sehingga Su Kong, Liu Xin, dan Tuan Kisa saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan benda berharga tersebut. Singkat cerita, mereka berempat pun tiba di sebuah tepi danau di mana seorang wanita yang bernama Jiu telah menunggu kedatangan mereka. Jiu sendiri adalah rekan Fei Wu sejak kecil dan ia dapat menolong Xiao Yu untuk menyembuhkan kedua matanya yang buta. Dan tampaknya Chen bersikeras untuk membujuk Fei Wu agar kembali ke keluarga Hua. Ia melakukan hal itu karena merasa kasihan kepada ayah Fei Wu yang kini sering sakit-sakitan. 你三下四的女人！你让父亲怎么办？你不是一直…… Dengan satu pilihan sulit, Fei Wu memutuskan kembali pulang menemui ayahnya setelah beberapa tahun lamanya ia pergi. Dan dengan kepergiannya tersebut, ia rela meninggalkan Xiao Yu entah sampai kapan mereka akan bertemu kembali. 你不用担心我。 这。 Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.